baju-baju mereka, imamah-imamah mereka, jubah-jubah mereka, serban-serban mereka, hanya keseng-keseng dohiyah yang menutupi dirinya untuk menarik. Syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin tahun ulama semakin terkikis. Hanya tersisa ulama-ulama su, ulama-ulama dunia. Hanya tersisa ulama yang keningnya hanya mikirnya harta. Ulama yang selalu menguangkan keilmuannya. Ulama yang dibahas iuran terus. Thariqah akan dibuat batu loncatan untuk kekayaannya. Pondok pesantren akan dibuat batu loncatan untuk numpuk-numpuk harta bendanya. Di saat zaman sudah seperti ini, di saat para ulama-ulama su bermunculan, maka masyarakat enggan mendekat pada ulama. Kok gak bisa murid, Bang? Masyarakat akan enggan mendekat kepada para ulama. Sayati zamanun, akan terjadi zaman umatku akan menjauh kepada para ulama karena bermunculan ulama-ulama jelek. Fa idza kana kadzalik, maka apabila terjadi semacam itu, Allah datangkan 3 musibah besar. Kalau di muka bumi ini sudah dipimpin oleh para ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang kening mereka hanya memikirkan harta benda mereka, ulama yang hanya terus-menerus membangun rumah, membangun pondok nyampe seperti istana, mobil-mobil mereka, istri-istri mereka setiap tahun ganti istri, setiap tahun ganti istri. Fayabtalahumullahu bisalasati asya. Allah akan mendatangkan musibah besar 3 perkara. Akan dicabut keberkahan hartanya. Akan dicabut keberkahan hartanya. Pada akhirnya masyarakat kerja setiap hari, setiap saat mereka kerja, harta mereka tidak bisa menundukkan dirinya untuk bertaat kepada Allah, tapi harta mereka untuk sombong-sombongan. Dirinya yang jauh dengan Allah, dirinya yang jauh dengan ketaatan, anak istrinya yang jauh dari ketaatan. Mereka lebih bangga anak-anak mereka antarkan di sekolah-sekolah umum. Mereka sudah tidak bangga lagi belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren akan bermunculan yang tidak menjadikan kebanggaan umat. Masyarakat sudah tidak bangga dengan seorang kiai. Karena kiai yang kesengnya kiai berjubah, bersurban. Jenggot-jenggot mereka yang memanjang. Kelihatannya berdalil, berfatwa. Tapi semuanya itu hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Allah akan cabut keberkahan hartanya. Harta benda mereka sudah dicabut keberkahannya. Lahir pemimpin-pemimpin yang lacut. Maka akan bermunculan orang-orang mati su'ul khotimah. Akan bermunculan orang-orang mati, bukan mati dalam agama, bukan mati di saat mereka berjuang dalam agama,
bukan mati di saat mereka ibadah. Kematian mereka karena harta, karena berebut harta. Kematian mereka karena berebut dengan uang. Kematian mereka karena berebut dengan pangkat derajat. Mereka akan mati mengenaskan. Bermunculan mayat-mayat yang tidak ada manfaat, mayat-mayat yang hina. Orang mati seperti hewan mati. Orang mati baru 10 tahun, 15 tahun sudah dibongkar makam-makam mereka. Kemudian mayat-mayat itu dibongkar, masih berupa mayat, lalu ditumpuk menjadi satu, diganti dengan mayat-mayat yang baru. Terus seperti itu. Manusia tidak ada harga. Yang ada harga adalah fulus. Bil fulus kullu syai'in khulus. Ma fil fulus mampus. Kalau dengan uang segala-galanya, pondok pesantren daftar di pondok, kalau nggak ada uangnya nggak bisa mondok. Kalau tidak bisa membayar syahriah, nggak bisa membayar syahriah, diusir sama kiainya. Sekarang sudah bermunculan, Kang, ulama-ulama yang tidak sayang kepada umat, ulama-ulama yang tidak pernah memihak kepada umat, ulama-ulama yang akal mereka, hati mereka tidak sudah jauh dengan tuntunan-tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baju-baju mereka, imamah-imamah mereka, jubah-jubah mereka, serban-serban mereka hanya keseng-keseng dohriyah yang menutupi dirinya untuk menarik harta, menarik pangkat derajat, menarik keuntungan di tengah-tengah umat. Pada akhirnya ulama di saat itu tidak ada manfaat dan tidak ada harga. Manusia enggan datang ke tempat para ulama, masyarakat nggak mau hadir di majelisnya ulama, masjid-masjid sama sepi, suara adzan sudah mulai redup. Banyak pemimpin-pemimpin dolim yang melarang suara adzan dibunyikan di masjid-masjid. Speaker-speaker diberhentikan, masjid-masjid mengalami sunyi. Hanya keseng-keseng masjid yang mewah, tapi jamaahnya tidak ada. Pondok-pondok pesantren berubah menjadi tempat-tempat kos-kosan. Pondok-pondok pesantren santrinya sudah tidak seperti santri lagi. Mereka tidak membahas tentang ulumul Quran, tidak membahas tentang ulumul hadis, tidak membahas tentang ulumul diniyah. Yang dibahas adalah muhadasah bahasa Arab yang mahir. Yang dibahas hanya bahasa Inggris yang ditradisikan di pondok-pondok itu, jauh dengan tuntunan-tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri pulang tidak mendamaikan hati kedua orang tuanya. Santri mondok tidak menenangkan hati orang tuanya. Terus minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Iuran yang semakin bulan semakin mahal. Setiap gerak, setiap kegiatan penuh dengan iuran. Nyampe wali santri, wali murid menjadi sapi-sapi perah. Di saat semacam ini, siap-siap, Dajjal akan bermunculan. Siap-siap, Ya'juj Ma'juj akan bermunculan. Siap-siap, akan merebak perempuan-perempuan yang menanggalkan pakaian mereka. Mereka keluar dari rumah tidak hanya sekadar memamerkan paha-paha mereka, payudara-payudara mereka. Mereka akan memamerkan kelamin-kelamin mereka, bentuk-bentuk payudara, bentuk pantat-pantat mereka, bentuk kelamin-kelamin mereka, vagina-vagina mereka dipamerkan di tengah-tengah umat. Engkau akan melihat orang-orang berjalan sudah tidak mau memakai sepatu dan sandal lagi. Engkau akan melihat pemimpin-pemimpin dipimpin oleh para fuqara masakin. Orang-orang kaya sudah tidak mau menjadi pemimpin. Mereka mendanani kepada orang-orang fakir, lalu dijadikan pemimpin, lalu disuruh koruptor. Kemudian orang-orang kaya itu mengeruk dengan keuntungan besar. Pada akhirnya orang fakir inilah yang jadi korban di saat mereka korupsi. Lalu mereka masuk di jeruji besi. Orang kaya
berkipas-kipas dengan miliaran triliunan uang orang fakir yang dicalonkan ada di jeruji besi. Engkau akan melihat bangunan-bangunan yang terus menjulang langit. Manusia-manusia tidak punya tanah, tidak punya rumah. Rumah mereka ada di atas gedung-gedung yang dikuasai oleh para pejabat-pejabat dolim, dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin dolim. Di saat yang semacam ini, siap-siap akan terjadi matahari terbit dari arah timur, kemudian setelah di arah barat, matahari itu akan kembali lagi ke timur. Setelah kembali ke timur, di saat matahari ada di atas kepala kita, matahari akan kembali ke sana. Siap-siap akan terjadi asap, yang apabila asap itu tercium di hidungnya orang mukmin, langsung seketika orang mukmin itu kelenger, semaput. Banyak hewan-hewan yang aneh bermunculan di muka bumi. Hewannya bukan makan rumput, bukan makan hewan, tapi hewan itu makannya adalah makan manusia. Manusia tidak berharga sama sekali. Manusia tidak berharga sama sekali. Lelaki semakin sedikit, perempuan semakin banyak. Lelaki satu dibuat rebutan perempuan 50. Lelaki-lelaki itu hanya mengelilingkan kelamin-kelamin mereka dari perempuan satu ke perempuan yang lain. Di hari itu harga diri manusia hilang, kemuliaan manusia hilang. Banyak orang menangis, tapi mereka nggak tahu apa yang harus ditangisi. Banyak hewan-hewan aneh, telinga mereka besar. Ada muncul hewan-hewan aneh, punya telinga 2 yang besar. Apabila hewan itu tidur, yang satu telinga satu dibuat alas untuk tidur, yang satu dibuat untuk menutup organ tubuhnya. Hewan-hewan ini apabila bangun, lalu makanan favoritnya adalah manusia. Makanan favoritnya adalah manusia. Manusia tempur dengan hewan itu, tapi hewan itu tidak bisa dikendalikan. Banyak orang mati dalam keadaan kafir, banyak orang mati dalam keadaan munafik, banyak orang mati dalam keadaan tidak membawa iman. Semoga saja diri kita ini semakin hari semakin salih. Agama ini jangan dijual belikan dengan harga yang sedikit. Pikiran-pikiran kita harus berujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubud dunia tinggalkan jauh-jauh. Jangan rakus dengan pangkat derajat. Sekarang ini orang memamerkan foto-foto mereka di saat mereka berebut pangkat derajat. Menjadi sebuah kebanggaan. Menjadi sebuah kebanggaan di saat mereka berebut harta benda. Menjadi sebuah kebanggaan. Agama lambat laun ditinggalkan oleh umat. Semoga saja kita belajar di pondok semakin sungguh-sungguh, semakin maksimal fokus. Lahirkan pakar-pakar yang luar biasa. Lahirkan ulama-ulama yang hubbullah wa hubbur rasul. Lahirkan ulama-ulama ul akhirat yang pikiran, hati dan pandangan-pandangan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang perangainya, perjalanan hidupnya untuk memikirkan umat, menyelesaikan permasalahan umat.